Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai peralatan apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebuah pendakian atau untuk sebuah kegiatan di alam bebas lainnya. Peralatan ini memegang peranan penting di dalam sebuah proses pendakian. Karena apa? Sebagian besar kenyamanan, keselamatan kita itu ada di peralatan yang kita bawa. Oleh karenanya kita tidak boleh main-main dalam mempersiapkan peralatan yang harus kita bawa. Jangan sampai ada alasan berat, repot, atau mahal ya, karena keselamatan kita, keselamatan orang-orang yang kita bawa, kalau kita bawa keluarga ya sebagian besar ada tergantung di peralatan. Karena apa? Gunung atau hutan yang akan kita datangi itu sebenarnya ada di luar lingkungan sosial, dimana pada aktivitasnya itu kita harus memerlukan bantuan dari alat-alat ya. Apa saja yang harus kita bawa nanti akan kita perlihatkan benda-bendanya gitu. Cuma yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang baru mau mencoba beraktivitas di alam bebas adalah di dalam hal pemahaman mengenai alat yang standar atau peralatan yang mau tidak mau harus ada untuk menemani perjalanan kita mendaki atau menjelajah hutan. Kenapa saya katakan harus ada? Karena prosesnya itu kalau bagi pemula ya, mau beli, kalau ada dananya silahkan beli. Kalaupun tidak ada dananya tidak mencukupi untuk membeli, untuk sekarang ini banyak terdapat rental peralatan alat gunung. Nah, Anda bisa memilih menyewa alat-alat apa saja yang seperti nanti yang akan saya terangkan. Yang mau tidak mau itu harus ada ya, demi keselamatan diri kita, demi keselamatan orang-orang yang kita ajak bertualang atau orang-orang yang kita ajak untuk mendaki ya. Oke, kita cek saja alat-alat apa saja yang harus kita bawa. Oke, terima kasih ya. Selamat menyimak. Nah, teman-teman sekalian, ini gambar dari alat-alat yang harus kita bawa kalau akan mendaki gunung ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita absen saja satu-satu. Yang pertama yang harus dibawa, yang harus ada gitu ya, sebelum mulai proses pendakian gunung, artinya dari tahap perencanaan itu harus sudah membuat daftar atau list gitu ya, supaya tidak ada yang terlewat. Alat apa saja? Yang pertama adalah sebuah carrier atau ransel. Carrier itu artinya pembawa, alat untuk membawa. Nah, ukurannya bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang gede. Nah ya, ukuran ini bisa disesuaikan dengan jumlah barang atau logistik yang kita bawa. Kemudian sifatnya ini wajib ya, untuk carrier ini harus ada. Fungsinya
kayaknya nggak bisa diganti dengan karung umpamanya atau dengan kardus, itu nggak bisa. Karena apa? Barang yang kita bawa itu akan masuk semua ke sini, dan carrier akan nemplok di tubuh kita sekitar 80% dalam waktu perjalanan. Oleh karenanya di dalam pemilihan carrier ini untuk menyewa atau untuk membeli harus mempertimbangkan faktor kenyamanan untuk kita. Biasanya teman-teman ya, semakin tinggi nilainya semakin nyaman, begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu referensinya. Nah, ini wajib ada. Kemudian yang kedua adalah bendanya ini tenda. Nah, tenda itu bisa pakai dum atau bisa pakai tenda rumah, tenda lonceng dan sebagainya. Nah, ini harus atau wajib ada. Karena apa? Apabila terjadi cuaca buruk atau hari sudah malam, kita akan beristirahat di dalam tenda. Nah, tendanya bolehlah mau dom mau tenda rumah, terjadi masalah, tapi wajib ada gitu ya. Kemudian ukuran dom ini disesuaikan dengan anggota tim. Apakah kita melakukan pendakian 2-3 orang, itu bisa membawa satu dom gitu ya. Dan dom ini kapasitasnya berbeda-beda, ada yang bisa sampai 6 orang kapasitasnya. Tapi untuk pendakian saya sarankan menggunakan dom yang kecil. Pertama adalah dari bobotnya. Kalau terlalu besar berat, kalau yang kecil biasanya lebih ringan. Apalagi zaman sekarang musimnya alat-alat yang serba ultralight, serba ringan gitu ya, akan mengurangi beban yang kita bawa. Kemudian selanjutnya seperti ini nih. Nah, jadikan background itu pakai playseat. Playseat sifatnya boleh ada boleh enggak, tapi kalau menurut saya itu lebih baik Anda membawa, karena fungsinya playseat ini adalah pada saat terjadi keadaan darurat. Umpamanya pada saat perjalanan, di tengah perjalanan mendaki atau menjelajah, tiba-tiba hujan, untuk membuka dom ini kan perlu waktu, nanti barang-barang yang lain keburu basah. Maka dengan playseat ini bisa membuat perlindungan darurat istilahnya, tapi prosesnya bisa lebih cepat. Jadi alangkah baiknya kalau dibawa. Kemudian pada saat keadaan normal pun playseat ini bisa kita gunakan sebagai pelindung dom, karena di gunung itu domnya suka ada yang goyang-goyang oleh badai, maksudnya ya, bukan goyang yang lain. Nah, goyangan atau hempasan yang terjadi oleh angin, oleh badai itu bisa ditahan oleh playseat seperti itu. Nah, tekniknya tanya deh ke senior-senior Anda ya. Kemudian selanjutnya adalah matras. Nah, ini ya, matras alas tidur. Jenisnya berbeda-beda. Kalau yang ini yang ada di gambar itu adalah matras konvensional, matras jadul, tapi fungsinya sama, adalah untuk mempartisi antara tubuh dengan lantai tenda, supaya panas tubuh itu tidak terserap oleh tanah atau oleh lantai tenda. Jenisnya banyak, ada yang spons seperti ini, ada yang seperti ini nih. Nah, ini bahannya semi aluminium, lebih cepat hangat. Kalau yang itu, kalau dinginnya memang udah keterlaluan, itu agak kurang membantu. Kalau yang aluminium ini
hangatnya itu luar mantap lah pokoknya. Ada lagi matras yang ditiup pakai udara dan harganya wow mantap. Nah, bagi teman-teman kembali pilihan, tergantung isi dompetnya. Yang penting ada, harus gitu ya. Fungsinya bisa digantikan kalau memang nggak kebeli umpamanya, itu bisa digantikan dengan lembaran plastik ya. Itu sama fungsinya, adalah untuk melindungi bagian belakang tubuh pada saat kita tidur supaya tidak panas tubuh kita itu tidak cepat diserap oleh tanah. Kemudian alat selanjutnya yang harus ada itu adalah ini. Nah, sleeping bag. Sleeping bag ini kantung tidur. Jadi di gunung itu kan cuacanya luar biasa, dingin sekali ya. Pada saat di Pepandayan aja dulu di parkirannya itu sampai 14 derajat. Jadi bayangkan kalau gunung yang kita datangi itu ketinggiannya di atas 3000, dinginnya kayak apa. Jadi sleeping bag harus ada. Nah, kalaupun tidak ada, itu fungsinya bisa digantikan dengan benda yang memiliki atau yang bisa memberikan kehangatan pada saat kita tidur ya. Bisa dengan selimut atau dengan ini jaket, tapi bahannya harus bulu angsa gitu ya. Tapi simpelnya kalau tidak ada sleeping bag, bawa selimut aja ya, bawa selimut aja. Jangan sampai keinginan kita untuk mendaki kandas hanya gara-gara tidak ada sleeping bag ya. Cari aja benda lain yang bisa menggantikan fungsi sleeping bag ini. Selanjutnya yang wajib dibawa pada saat mendaki gunung itu adalah peralatan masak. Apa saja? Kompor ya, kompor, tapi jangan lupa bawa dengan gasnya ya. Aneh kalau kita bawa kompor tapi nggak bawa gasnya, bisa merana. Jadi itulah perlunya membuat sebuah list atau daftar peralatan supaya tidak lupa ya. Kemudian nesting set, ini alat untuk memasak ya. Ada frying pan-nya untuk menggoreng, ada untuk merebus gitu. Kemudian alat selanjutnya adalah tempat air. Tempat air, air sangat vital ya dalam sebuah pendakian. Berbahaya sekali andai kata perbekalan air kita itu tidak mencukupi. Andai saja terjadi pada saat kita mendaki belum sampai ke puncak tapi persediaan air sudah menipis, lebih bijaksana turun. Nah, supaya tidak terjadi kekurangan air, maka tempat airnya harus disesuaikan dengan durasi perjalanan yang akan kita lakukan. Nah, biasanya untuk ketinggian 3000 mdpl sebuah gunung, kami sekeluarga satu orang biasanya 5 liter gitu airnya. Jadi, nah tempat air ini kembali tidak harus seperti ini, bebas, yang penting bisa menampung air dan nyaman untuk dibawa. Boleh pakai botol, boleh pakai apa ya, bawa beberapa water bladder juga bisa, atau bawa jerigen boleh, tidak jadi masalah, yang penting bisa membawa air. Kemudian alat selanjutnya yang harus dibawa adalah alat penerangan. Alat penerangan contohnya senter. Kalau biasanya kebiasaan pendaki lain kalau summit menuju puncak itu biasanya dini hari. Nah, ini diperlukan untuk
memudahkan melihat trek yang akan kita lalui, atau dengan ini headlamp ya, lampu di kepala. Nah kalau yang ini, alat ini adalah lampu untuk di dalam tenda seperti itu. Nah ini fungsinya bisa digantikan dengan benda lain, dengan lilin atau dengan penerangan lampu dari handphone, itu bisa. Yang penting ada ya alat yang bisa dipakai untuk menerangi pada saat malam hari. Selanjutnya adalah alat makan. Piringnya enggak dibawa, tapi ini contoh aja, ini cangkir, ada sendok, tuh harus dibawa karena isi perut itu prioritas kalau mendaki gunung. Jangan sampai kelaparan, wah gawat deh ya. Nah, alat selanjutnya, apalagi sekarang nih mulai masuk musim hujan, berarti perlindungan dari hujan itu harus diprioritaskan, adalah bawa raincoat ya, jaket anti hujan. Kalau nggak ada bisa pakai yang lebih ringan, pakai yang plastik, atau bisa pakai ponco. Nah kemudian perlindungan untuk si carrier ini ada di dalam ya, namanya adalah cover bag. Cover bag bahannya biasanya water resist, jadi bisa menahan air. Kemudian alat selanjutnya yang biasanya harus dibawa adalah ini, senjata tajam. Walaupun ada di beberapa gunung yang memang dilarang, tapi dari rumah bawa aja, karena nanti bisa disortir di base camp apakah senjata tajam yang kita bawa ini bisa lolos atau enggak. Setidaknya bawa cadangan 2, antara kapak, golok kecil atau pisau, jadi nanti bisa salah satu diloloskan, karena penting ya. Kemudian alat selanjutnya yang biasa saya bawa itu untuk penahan dingin atau pada saat trek malam. Ini ya, kaos tangan, kemudian bawa kupluk. Ini ya, kupluk. Fungsinya kupluk boleh yang seperti itu, boleh yang seperti yang saya kenakan, atau kupluk yang ninja, terserah deh. Yang penting buat melindungi bagian atas kepala dari sengatan dingin. Sekali lagi saya kasih tahu, di gunung itu dingin bro ya, dingin banget. Selanjutnya alat yang biasa kami bawa itu adalah hemok ya. Kalau ke gunung bagi saya hemok bukan untuk bersenang-senang, tetapi bila keadaan darurat, umpamanya seperti di Cikuray yang kemarin-kemarin viral kan, ada gangguan babi hutan. Nah pada saat kita tidur, kalau kita merasa takut atau melihat ada serangan-serangan binatang seperti itu, maka ini bisa berfungsi. Kita bisa tidur di atas permukaan tanahnya lebih tinggi, bisa 2 meter atau 1,5 meter. Nah fungsi hemok sendiri ini bisa juga untuk menyimpan bekal-bekal makanan supaya tidak dicuri. Kalau di gunung itu selalu saja ada ya yang ngutil-ngutil, apakah itu tikus gunung, apakah seperti babi hutan. Pernah kami kejadian di Pepandayan, logistik karena nggak digantung, ditarik sama si babi hutan ya. Kemudian pada saat pendakian juga kita jangan melupakan ini ya, survival kit. Bukan kita mengharapkan terjadi musibah, tetapi ini adalah sebagai sebuah antisipasi. Siapa tahu ya terjadi musibah, kalau sudah dipersiapkan, nah resikonya bisa kita minimalkan. Isinya banyak, ada pisau,
ada peluit, ada pisau serbaguna berbagai macam ya. Kemudian ada pemantik api, ada gergaji juga. Jadi ini tinggal beli aja, nggak terlalu mahal, fungsinya vital, penting ya, harus kita bawa untuk setiap pendakian atau untuk setiap perjalanan ke hutan ya. Kemudian alat yang selanjutnya yang biasa kami anggap harus ada itu ini sepatu, karena durasi pendakian gunung itu tidak bisa dikatakan ringan dan pendek, panjang sekali. Itu bisa kadang-kadang ada yang sampai 2 hari jalan kaki. Jadi bila alas kakinya kurang nyaman atau kurang kuat daya tahannya, itu lumayan berakibat fatal ke kaki gitu ya. Nah biasanya saya bawa 2, kalau alas kaki ini bawa sepatu, bawa juga sendalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian alat selanjutnya ini namanya trekking pole, tongkat untuk membantu ya, idealnya 2 untuk 1 orang. Nah ini sifatnya nggak wajib, boleh ada boleh enggak, tapi demi kenyamanan bawa gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau treknya siang hari, kita juga perlu alat pelindung kepala. Kita harus bawa topi ya, bawa topi. Topinya mau topi rimba, topi komando, topi apa saja lah, yang penting bisa melindungi kepala. Tapi kalau pertimbangan saya enak pakai topi rimba karena melindungi daun telinga supaya nggak jadi gosong terkena sinar matahari. Nah kemudian selanjutnya alat yang harus dibawa itu adalah ini tali prusik, penting ya. Kalau kita bawa playseat nggak bawa tali, waduh repot juga. Jadi sepaket ya, playseat sama prusik itu harus ya. Kemudian untuk masa pandemi sekarang ini, kegiatan di alam bebas juga cukup dibatasi, dan jangan lupa selalu bawa masker, jaga jarak ya. Protokol kesehatan harus kita terapkan demi diri kita sendiri juga. Nah teman-teman, itulah peralatan standar yang biasa kami bawa untuk sebuah proses pendakian. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang baru mulai menekuni dunia pendakian atau dunia petualangan ke alam bebas ya. Saya tunggu komennya, likes-nya juga. Kemudian yang belum subscriber ya, tolong di sub channel kami ya. Terima kasih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita ada umur ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.